رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fiddin azanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin yang pada pertemuan terakhir sampai pada babu fadli dzikri wal hathi alaih, bab tentang keutamaan berzikir dan anjuran atau dorongan untuk senantiasa berzikir. Kita baca pada malam hari ini hadis yang ke-1413. Nah, hadis yang ke-1413. Wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala. Hadis dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Rawahu Muslim. Kata Nabi, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah, kalimat subhanallah dan alhamdulillah keduanya akan memenuhi atau akan memenuhi ma bainas samawati wal ard, apa yang ada di antara langit dan bumi. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari kalimat yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syatrul iman. Di sini tu, ya, at-tuhur dan bukan tohur. Karena kalau at-tuhur itu perbuatannya. Kalau tohur berarti alatnya yang untuk bersuci. Air wudu namanya tohur. Sebagaimana al-wudu, perbuatannya wudu. Tapi kalau airnya wadu. Jadi kalau di fathah wadu berarti air wudunya. Kalau tohur berarti alatnya yang digunakan untuk bersuci. Bisa air, bisa tanah, bisa yang lain. Berarti kalau perbuatannya at-tuhur. Meskipun kadang yang sering didengar telinga kita itu kalimat tohur. Tapi maksudnya at-tuhur. Kalimat yang benar
atau harokat yang benar, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci, karena ini perbuatannya. Bukan alat bersucinya, tapi perbuatan bersucinya. Syatrul iman merupakan separuh keimanan. Kenapa dikatakan bersuci itu separuh keimanan? Ada berapa penjelasan para ulama. Yang pertama mengatakan bahwa karena yang namanya iman itu adalah at-takhalli wa tahalli. At-takhalli membersihkan diri, wa tahalli dan mengisinya. Atau at-takhliyah wa tahliyah. At-takhalli pakai kha, wa tahalli pakai ha. Kedua kata ini berlawanan. Kalau at-takhalli membersihkan diri, tapi kalau tahalli mengisinya. Nah, karena yang namanya iman itu membersihkan dan juga mengisi, maka karena at-tuhur itu adalah membersihkan diri, ini berarti separohnya. Jadi kalimat takhalli ya, yaitu membersihkan, termasuk membersihkan dari kesyirikan atau dari perbuatan dosa yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang-orang musyrik bahwasanya mereka itu adalah najis, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka berarti ketika orang membersihkan diri, baik membersihkan jasmaninya dari najis dan yang lainnya, atau membersihkan hatinya, itu namanya takhalli. Dan tadi iman itu ada dua, takhalli membersihkan dan tahalli mengisi. Berarti kalau sudah satu didapatkan berarti separohnya. Makanya bersuci yang ini merupakan takhalli tadi, karena yang namanya bersuci itu bisa membersihkan jasmani, juga bisa membersihkan rohani. Yang penting itu bersuci. Maka karena bersuci ini membersihkan berarti separuh keimanan. Ini menurut sebagian ulama. Lalu pendapat yang lain yang ini dirocikan oleh para ulama, pendapat yang kedua mengatakan mengapa bersuci itu separuh keimanan? Bahwa yang dimaksud tuhur di sini, bersuci di sini adalah untuk sholat. Bersuci yang dimaksud adalah berwudu untuk sholat. Karena sholat di dalam Al-Quran itu disebut iman. Sholat di dalam Al-Quran disebut juga keimanan, sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Al-Baqarah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Maksudnya apa? Ini ayat yang ada dalam surat Al-Baqarah di juz yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ketika ada salah seorang sahabat yang meninggal dunia ketika sholat itu masih menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Karena dulu kan pernah Rasul dan para sahabat itu ketika awal diwajibkannya sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Ada riwayat 16 bulan, ada riwayat 17 bulan. Kira-kira 16 sampai 17 bulan. Itu Nabi SAW sholat menghadap ke arah Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Dan di sela-sela itu ketika Nabi SAW dan sebagian sahabat sholat di Masjidil Aqsa, ada salah seorang sahabat yang meninggal dunia. Yang setelah itu dipindah kiblat itu ke arah Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Maka orang atau sahabat yang meninggal dunia sebelum sholat itu dialihkan ke Masjidil Haram, mereka itu bingung. Ini sholatnya diterima apa enggak yang kemarin ini? Berarti sholatnya diterima atau tidak? Maka Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surat Al-Baqarah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan keimanan kalian. Berarti Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sholat kalian. Kalimat sholat berarti diungkapkan dalam Al-Quran dengan kalimat iman. Karena Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Oh, kalau begitu
salat itu disebut iman. Maka di dalam hadis ini, at-tuhuru syatrul iman, bersuci adalah separuh keimanan, berarti separuh bersuci itu separuh salat. Karena sebelum orang salat, dia harus bersuci terlebih dahulu, maka ini separuhnya kayak gitu. Meskipun juga ada yang mengatakan, pendapat yang lain juga, mengapa bersuci itu dikatakan separuh keimanan? Karena yang namanya taharah, bersuci, itu bisa bidohiril badan, ya, bisa dengan mensucikan dohir jasmani, badan kita, atau juga bersuci itu dengan amalan yang lain, yaitu berupa amalan anggota badan kita atau batin kita. Maka berarti di sini separuhnya bisa zahir badan, bisa batin atau juga anggota badan yang lain. Maka berarti ini separuhnya. Karena ketika orang bersuci berarti kita itu kan bersuci, mensucikan zahir badan kita. Ada juga yang mensucikan batin kita, tapi ini dengan amalan yang lain. Maka ini menurut sebagian ulama yang lain. Jadi ada beberapa penjelasan tentang yang dimaksud at-tuhuru syatrul iman. Intinya, pendapat kedua tadi yang dirojikan oleh para ulama, atau ada yang mengatakan pendapat pertama juga demikian, bersuci itu adalah separuh keimanan. Kalimat kedua, walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan. Maka kenapa kok kalimat alhamdulillah itu bisa memenuhi timbangan? Karena agungnya kalimat ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian kepada Allah itu adalah kalimat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang karena kalimat ini disukai oleh Allah, maka kalimat ini mulia di sisinya dan memiliki timbangan yang berat. Makanya bisa memenuhi timbangan. Lalu wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Dan kalimat subhanallah serta alhamdulillah itu keduanya memenuhi, atau salah satunya ya, atau dua kalimat ini langsung memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi. Karena kedua kalimat ini mencakup at-tanzih was-sana, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga pujian kepadanya. Dan ini memenuhi langit dan bumi, atau apa yang ada di antara langit dan bumi. Dua kalimat ini memenuhinya. Semua makhluknya mensucikan Allah dan juga memujinya. Makanya pantas memenuhi antara langit dan bumi. Demikian ini hadis pernah kita baca di hadis nomor 25 di dalam babus sabar. Maka muallif atau Syekh Salim bin Aid Al-Hilali tidak membawakan fawaidnya. Intinya bahwa amalan itu akan ditimbang. Amalan itu akan ditimbang di hari kiamat. Yang amalan itu bisa ringan, bisa berat. Maka salah satu cara untuk memperberat timbangan kita yaitu dengan membaca kalimat ini. Subhanallah walhamdulillah, atau kalimat alhamdulillah, itu termasuk perkara yang akan memperberat timbangan. Dan juga hadis ini menjelaskan tentang keutamaan berzikir dan manfaatnya serta besarnya pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang mau mengucapkan zikir ini. Ini zikir alhamdulillah atau subhanallah walhamdulillah. Lanjut, hadis yang ke 1414. Hadis yang ke-1414, wa'an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, hadis dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a a'rabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab Badui. A'rabi ya,
Berarti dia orang Arab Badui, artinya orang Arab yang tinggal di pedalaman. Datang seorang Arab Badui ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, orang itu mengatakan, "Alimni kalaman aquluhu." Ajari aku ucapan yang bisa aku ucapkan. Maksudnya dia minta diajari zikir yang bisa diucapkan di semua keadaan. Qala, Nabi mengatakan, "Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil azizil hakim." Ucapkan kalimat ini, ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Allah Maha Besar, kabira dengan segala kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi rabbil alamin, dan maha suci Allah Tuhan semesta alam. Wala hawla wala quwwata illa billahil azizil hakim, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala, orang Arab Badui ini mengatakan, fahaula li rabbi. Kalimat-kalimat ini untuk Rabbku, untuk Tuhanku. Famali, maka apa yang untukku? Qala, Nabi mengatakan, qul Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Ucapkan olehmu, Allahumma gfirli, ya Allah berilah ampunan untukku. Warhamni, berikan aku rahmat. Wahdini, berikan aku petunjuk. Warzuqni, serta berikan aku rizki. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan di sini, seorang Arab Badui yang meminta kepada Nabi SAW supaya diajari zikir. Tapi perlu diperhatikan di sini, zikir yang ada dalam hadis ini bersifat umum atau mutlak. Maksudnya, mutlak itu tidak ada kaitannya dengan keadaan atau tempat. Ya, tidak dikaitkan dengan keadaan, tidak pula dikaitkan dengan tempat. Karena orang Arab Badui ini, ya, ketika minta diajari zikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam atau orang ini, orang Arab Badui ini tidak diminta diajari zikir yang khusus, mungkin zikir sesudah sholat atau zikir pagi dan petang atau ketika bangun tidur, tidak. Dia mengatakan, alimni kalaman aquluhu. Ajarilah aku ucapan atau yang dimaksud zikir yang bisa aku ucapkan. Berarti sifatnya mutlak, ya. Bisa dilakukan kapanpun. Tidak ada batasan ini. Untuk zikir yang ada di hadis 1414 ini, zikirnya mutlak. Tapi perlu kita renungi di sini kalimat-kalimat yang ada. Semoga kita bisa melaksanakannya. Kata Nabi SAW, "Qul," katakan olehmu. Ada berapa kalimat yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada orang Arab Badui ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi rabbil alamin. Wala hawla wala quwwata illa billahil azizil hakim. Nabi SAW mengajarinya dengan kalimat yang pertama, kalimat yang paling mulia, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini merupakan kalimat tauhid, ya. Kalimat tauhid yang ditakkid dengan kalimat wahdahu la syarikalah. Kalimat wahdahu yang artinya saja atau semata, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata. Ini mentakkid, yaitu mentakkid isbat. Mentakkid dalam menetapkan sesembahan hanya Allah. Wahdahu, hanya dia saja. Berarti menetapkan atau menguatkan, mentakkid kalimat sebelumnya la ilaha illallah. Bahwa hanya Allah semata yang pantas untuk disembah. Ini kalimat wahdahu berarti takkid
fil isbat. Penetapan atau mentakkid, menguatkan dalam urusan penetapan. Sedangkan kalimat la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, ini takkid dalam urusan nafi. Mentakkid yang sifatnya meniadakan, maksudnya meniadakan sekutu, karena kalimatnya la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Meskipun sebenarnya kalimat la ilaha illallah itu di situ sudah ada isbat dan nafi, atau sudah ada nafi dan isbat. Ya, yang ini insyaallah sering dipelajari ketika orang membahas tentang kalimat la ilaha illallah. Tapi sedikit kita mengulang. Kalimat la ilaha, ya, la ilaha artinya kan tidak ada sembahan. Berarti ketika kita katakan la ilaha, tidak ada sembahan, ini namanya nafi. Nafi itu meniadakan. Meniadakan semua sesembahan. Karena kita ketika mengucapkan la ilaha, tidak ada sembahan, berarti kita tiadakan tidak ada sembahan. Lalu kalimat berikutnya illallah. Kecuali hanya Allah, tidak ada sembahan selain Allah. Berarti kalimat illallah ini namanya isbat, menetapkan. Karena tadi tidak ada sembahan, nah sekarang hanya Allah, maka kita tetapkan bahwa sesembahan itu hanya Allah. Berarti kalimat la ilaha illallah itu sudah ada nafi dan isbatnya. Sudah ada peniadaan dan penetapannya. Lalu kalau kita takkid, kita perkuat lagi dengan dua tambahan, yaitu takkid pertama wahdahu, semata, hanya dia saja. Berarti ini mentakkid, menguatkan isbat, penetapan, hanya dia saja. Sedangkan kalimat la syarikalah menguatkan nafinya tadi, yaitu tidak ada sekutu baginya. Berarti kan mentakkid, menguatkan nafiyunya, yaitu kalimat la ilaha. Sudah ada nafi dan sudah ada isbat di dalam kalimat la ilallah, tapi diperkuat lagi. Kalimat ini yang Nabi SAW mengawalinya, ini merupakan kalimat tauhid yang menjadi dasar ibadah. Yang ini sebagai kunci untuk kalimat-kalimat berikutnya. Ya, kalimat la ilaha illallah ini sebagai kuncinya. Kalimat yang paling mulia. Karena kalimat la ilaha illallah ini merupakan kalimatul Islam. Dan merupakan miftahul jannah, kuncinya surga. Serta kalimat la ilaha illallah merupakan kalimat yang pertama yang diwajibkan bagi mukallaf. Ya, kewajiban pertama bagi mukallaf yaitu dia disuruh mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Maka itu kewajiban pertama. Serta tadi menjadi dasar bagi amalan-amalan kita. Dan akan menutup amalan kita menjadi baik kalau kita tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga, insyaallah. Ya, kita berhusnudzon kalau orang akhir ucapannya itu la ilaha illallah. Tentunya kalau dia pahami sebelumnya, dia paham apa itu la ilaha illallah. Tapi orang ketika dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah, Nabi mengatakan dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Ini kalimat yang pertama. Lalu kalimat yang kedua, Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Di sini kalimatnya tidak ada ataf. Jadi kalimatnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu Akbar kabira. Bukan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wallahu akbar kabira. Tidak ada wanya. Tapi di sini langsung Allahu Akbar kabira. Kalau ada wa dari sisi bahasa Arab, maka wa itu berarti ataf, mengikuti kalimat sebelumnya. Akan tetapi ketika tidak ada wa, karena kalimatnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu Akbar kabira, berarti ini menunjukkan kalimat Allahu Akbar kabira ini kalimat yang berdiri sendiri. Dan kalimat yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Apalagi ditakkid dengan kabira. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kabira
Maka ini sebagai penguat dengan segala kebesarannya. Jadi ini mentakkid pula. Kalimat Allahu Akbar ditakkid dengan kabira. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha besar dengan segala kebesarannya. Ini kalimat yang kedua. Allahu Akbar kabira. Tapi selanjutnya diataf. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Kalimat ini ada atafnya yang berarti bersambung dengan kalimat sebelumnya. Karena kalimat ini ikut andil atau sama-sama mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat sempurna. Dari kalimat Allahu Akbar kabira ini tadi kan mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna. Maka kalimat walhamdulillahi katsira juga memperkuat bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang berhak mendapatkan pujian yang sempurna, pujian dari segala sisi. Dengan pujian yang banyak yang tidak terhingga. Ini kalimat walhamdulillahi katsira. Kemudian kalimat berikutnya wa subhanallahi rabbil alamin. Mungkin kalau kalimat yang mudah di lidah kita wa subhanallahi bukrata wa asila kan. Itu kalau zikir pagi, zikir petang barangkali. Tapi di sini karena ini sifatnya umum. Wa subhanallahi rabbil alamin dan maha suci Allah rabbul alamin. Maha suci Allah sebagai Rabb semesta alam. Kalimat maha suci yang ini sudah kita terangkan sebelumnya, kalimat subhanallah yang berarti mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kekurangan dan dari berbagai aib. Yang berarti ketika kita mengucapkan subhanallah maha suci Allah, kita mensucikan Allah. Diperkuat dengan Rabbil alamin, Rabb yang artinya pencipta, yang mengatur, yang menguasai, yang menghidupkan dan mematikan. Ini adalah makna dari Rabb. Maka yang memberi nikmat juga Rabb. Yang berikan nikmat kepada kita, baik nikmat yang zahir atau nikmat yang batin, ini juga Allah sebagai Rabb kita. Maka ini semua kata-kata Al-Khaliq, Ar-Razik, Al-Mudabbir, ini semua adalah makna Rabb. Karena Rabb itu artinya bisa yang mencipta, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur, yang menghidupkan dan mematikan, semuanya ini adalah makna Rabb. Dan Allah itu Rabbul Alamin, yang mengatur, yang memiliki, yang menguasai seluruh alam semesta ini. Siapa alam semesta ini? Yaitu apa saja selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, wa ma siwallahi alam. Apa saja selain Allah adalah alam. Jadi kita juga ada di alam ini. Kita termasuk salah satu alam dari alam-alam yang ada. Karena kita punya alam sendiri, jin punya alam sendiri, malaikat juga punya. Ada alam ulwi, ada alam sufli. Ada alam atas, ada alam bawah. Dan semua yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa subhanallahi rabbil alamin. Kalimat berikutnya wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Ini kalimat terakhir dalam zikir ya. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali hanya karena Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Kalimat la haula wala quwata illa billah. Artinya la haula wala quwata ya. Artinya tidak ada yang merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Tidak hanya dari kemaksiatan kepada ketaatan atau sebaliknya. Ya, dari ketaatan kepada kemaksiatan, bukan cuma itu saja, tapi semua keadaan manusia merubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maka yang bisa merubahnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan. Kalimat haul maksudnya beralih dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Yang bisa melakukannya hanya Allah Subhanahu wa taala, sehingga diperkuat dengan kalimat
Al-Aziz Al-Hakim. Kalimat yang tepat untuk memperkuat kalimat la haula wala quwata illa billah al-azizil hakim. Meskipun kadang ada kalimat yang lain, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, kan gitu. Dan mungkin itu bahkan yang sering kita hafalkan. Akan tapi di sini kalimat al-aziz al-hakim juga tepat untuk mensifati atau mentakkid kalimat la haula wala quwata illa billah. Kenapa begini? Kalimat Al-Aziz Al-Hakim ini sesuai untuk mentakkid kalimat la haula wala quwata illa billah, karena kalimat la haula wala quwata illa billah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengannya. Maksudnya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan keperkasaan Allah. Ketika kita menyatakan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Maksudnya dengan pertolongannya. Yang menunjukkan keperkasaannya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada yang mampu menghalangi pertolongan Allah ketika Allah berikan kepada hambanya. Ketika Allah hendak memberikan pertolongan kepada hambanya, tidak ada yang mampu menghalanginya. Serta Allah juga Al-Hakim, Allah juga Maha Bijaksana. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menempatkan sesuatu itu berupa memberikan pertolongan kepada hambanya, maka Allah juga pantas, artinya sesuai menempatkan atau memberikan pertolongan itu kepada orang yang pantas untuk ditolong, sehingga Allah itu disifati Al-Hakim. Maka dua sifat ini sesuai mentakkid kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali karena Allah, yang sifatnya Allah Al-Aziz Al-Hakim. Ini baru zikir-zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, wa la haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Lalu orang Arab Badui ini dia masih protes. Dia mengatakan fahaula ili rabbi, ini kalimat-kalimat ini tadi semua ini untuk Rabbku. Kenapa? Isinya pujian untuk Allah. Famali, maka mana yang untukku? Namanya orang berpikir, kalau kita kan kadang-kadang cuma sekedar membaca. Mana yang untukku dan mana yang untuk Allah, kadang kita itu tidak berpikir. Contohnya apa? Yang sering kita baca, surat Fatihah. Surat Al-Fatihah, sebagaimana Allah sebutkan di dalam hadis qudsi, qasamtu baina abdi, qasamtu shalah baini wa baina abdi. Aku bagi salat, maksudnya aku membagi surat Al-Fatihah. Makanya nama lain dari surat Al-Fatihah adalah as-shalah. Karena Allah sebutkan di dalam hadis qudsi, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku membagi salat antara diriku dan hambaku menjadi dua. Apakah salat dibagi menjadi dua? Enggak, maksudnya surat Al-Fatihah. Bahwa ketika kita membaca surat Al-Fatihah, berarti kita membagi, ada yang untuk Allah dan ada yang untuk kita. Kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, untuk siapa? Untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim, untuk siapa? Masih untuk Allah. Maliki Yaumiddin, untuk siapa? Untuk Allah. Karena ini semua pujian. Tapi lanjut, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, menyembah, dan hanya kepadamulah kami mohon pertolongan. Nah, ini pemisah. Kata Allah, hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini pemisahnya di kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah inti dari surat Al-Fatihah. Intinya Quran, surat Al-Fatihah. Intinya surat Al-Fatihah, kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena ini intinya, pemisahnya. Kalimat berikutnya, ihdinas siratal mustaqim. Hada li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Kata Allah, ini untuk hambaku. Karena ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus,
Ini sedang minta untuk siapa? Untuk kita, untuk hamba. Makanya Allah mengatakan hada li abdi. Ini untuk hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta. Kalimat berikutnya juga sama, ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini semua adalah untuk hambaku, dan hambaku mendapatkan apa yang dia minta. Berarti ketika kita itu membaca surat Al-Fatihah, ada yang menjadi bagiannya Allah, ada yang menjadi bagian kita. Maka sama di sini orang Arab Badui di hadis ini. Tadi ketika sudah diajari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi rabbil alamin, wa la haula wa la quwata illa billahil azizil hakim. Dia berpikir, ini hanya untuk Allah. Maka mana yang untukku wahai Rasul? Qala, maka Rasul menambahkan. Kul, lanjutkan, ya. Katakan olehmu, Allahumma gfirli warhamni wahdini warzuqni. Ini yang untuk hamba. Allahumma gfirli, ya Allah berikanlah aku ampunan, berikanlah aku maghfirah. Apa maghfirah? Maghfirah itu ampunan. Maksudnya kalimat maghfirah itu mengandung arti tertutupnya dosa. Berarti dosa itu tertutup karena kalimat maghfirah ada kata mighfar. Mighfar artinya penutup kepala. Itu mighfar atau topi. Itu artinya mighfar. Yang berarti kalau kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon maghfirahnya, berarti kita minta agar dosa kita itu ditutup. Diampuni olehnya dan dimaafkan. Serta kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari maghfirah itu supaya dosa yang kita lakukan itu tidak ada akibatnya, tidak ada efeknya. Jadi sudah ditutup dan tidak memberikan dampak yang negatif untuk kita. Itu namanya kita mohon ampun. Itu yang namanya maghfirah, ya. Ditutup dosa itu dan kita dijaga dari akibat yang akan ditimbulkan oleh dosa. Karena ketika kita itu berdosa, sebenarnya kita itu akan bisa mendapatkan dua hal yang negatif. Pertama, dosa itu kalau tidak diampuni, berarti akan menjadi malapetaka. Kita akan menanggungnya, kan? Yang kedua, punya akibat ini. Dari dosa yang kita lakukan, kita juga bisa mendapatkan efeknya. Ternyata dosa itu ketika tidak ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berefek untuk kita, untuk kehidupan yang akan datang. Mungkin untuk diri kita, mungkin juga untuk anak-anak kita, keturunan kita, bisa saja. Ya, mereka itu bisa menanggung akibat dari dosa yang kita lakukan. Karena kita tidak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, sebagaimana kebaikan kan gitu. Kebaikan itu juga bisa berefek untuk diri kita, untuk harta kita, untuk anak-anak kita. Dan ini sering saya ceritakan tentang kisah Ashabul Jidar, yaitu ketika Nabi Khidir bersama Nabi Musa memperbaiki tembok yang miring, tembok yang hampir roboh. Kenapa diperbaiki? Karena di dalamnya ternyata ada harta simpanan. Dan mengapa diperbaiki? Karena Nabi Khidir mengatakan wa kana abuhuma salihah. Karena ayah dari kedua anak yatim yang memiliki harta itu, ayahnya adalah orang yang saleh. Karena ayahnya adalah orang yang saleh, maka Allah jaga hartanya. Jadi kalau orang yang saleh, Allah akan jaga dirinya, Allah akan jaga keluarganya, Allah juga akan jaga hartanya. Nah sekarang sebaliknya, dosa. Kalau kita tidak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan menanggung akibat dari dosa itu sendiri. Ya. Di samping dosa itu sendiri juga akan bisa mengakibatkan petaka bagi kita di dunia ini. Maka ini yang pertama. Dan ini tadi mimbabi takhliyah. Kita mohon ampun, yaitu supaya dibersihkan dosa-dosa kita. Kalimat berikutnya, warhamni, dan berikan aku rahmat. Rahmatilah aku. Kalau tadi Allahumma gfirli, ampunilah aku, berarti kan dibersihkan, namanya takhliyah, membersihkan. Lalu warhamni, rahmati aku, berarti mengisi, tahliyah.
Maksudnya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita, memberikan kasih sayangnya kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Yang endingnya ya, yang ujung-ujungnya nanti orang itu kalau diberi rahmat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat, berarti dia akan masuk surga. Dan di surga akan mendapatkan kenikmatan yang besar, yaitu keridhaannya serta tambahan pahala, yaitu bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan kenikmatan dengan semua yang ada di dalam surga. Itu kalau kita mendapatkan ampunan dan rahmatnya. Ternyata masih minta lagi, wahdini, berikan aku petunjuk. Berarti kita mohon agar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang bermanfaat di dunia dan akhirat, yaitu kita ditunjukkan kepada akhlak yang baik. Makanya ada doa, wahdini li ahsanil akhlak. Ya, wahdini li ahsanil akhlak. Berikan aku petunjuk kepada akhlak yang paling baik. La yahdi li ahsaniha illa anta. Karena tidak ada yang memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Maka kita minta agar ditunjukkan kepada akhlak yang baik, ditunjukkan kepada ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Karena ketika hamba tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah, petunjuk ya, untuk dirinya sendiri, ini hamba tidak mendapatkan petunjuk, maka sungguh ini adalah kecelakaan, kesengsaraan. Dan yang memberikan petunjuk hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah diberikan petunjuk, maka yang memberikan petunjuk hanya Allah. Dan orang itu tidak akan pernah ada yang bisa menyesatkannya, sebagaimana kalimat-kalimat yang sering kita dengar, may yahdihillah fahuwal muhtadi. Ada beberapa konteks kalimat. Kadang orang ketika membaca muqaddimah dalam ceramahnya, ada kalimat may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Ada kalimat may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nih, dua kalimat yang kadang-kadang sering kita dengar. Tapi sebenarnya punya makna yang bagus masing-masing. Kalimat may yahdihillah fahuwal muhtadi, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka dialah Allah yang memberi petunjuk. Berarti kita mengakui, ketika kita itu mendapatkan petunjuk, yang memberikan petunjuk hanya Allah. Ini, may yahdihillah fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada, orang itu tidak akan menjumpai waliyyan mursyida, kekasih, penolong yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Atau kalimat yang sering juga kita dengar, may yahdihillah fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ini kalimat wahdini. Dan kalimat yang terakhir, warzuqni, berikan aku rizki. Maksudnya rizki yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rizki yang bisa berupa materi, ya, rizki yang berupa harta, atau mungkin kesehatan jasmani, atau mungkin pakaian, tempat tinggal, ini bersifat materi. Ada juga rizki yang bersifat rohani, yaitu yang ada dalam hati kita, berupa ilmu dan amal. Tapi justru rizki berupa ilmu dan amal ini rizki yang paling mulia. Kadang-kadang kita itu ketika kita mengetahui suatu hukum, itu senangnya kita itu ketika mengetahui suatu ilmu, kemudian kita bisa mengamalkan, dengan kita mendapatkan harta, kita itu lebih senang dengan dapat harta. Seperti kalau kita misalnya kajian taklim, dengan makan makan bersama, milih yang mana? Ada dua acara, satu makan bersama, yang satu taklim. Pilih yang mana ini? Milih makan bersama, apa? Ini adalah rizki yang bersifat materi. Padahal rizki yang bersifat rohani, yaitu untuk hati kita, berupa ilmu dan juga amalan, ini adalah rizki yang paling mulia. Tapi manusia kadang melihat sisi
materi yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan, itu menurutnya yang paling besar, padahal tidak. Justru kalimat warzuqni di sini, rizki yang paling penting adalah berupa ilmu dan amal. Demikian kesimpulan dari hadis ini. Ada banyak kesimpulan. Yang pertama, al-haddu ala dzikrillahi bitahlili wat takbiri wat tahmid wat tasbih. Hadis ini menganjurkan kita supaya berzikir kepada Allah dengan tahlil, itulah ilaha illallah tadi, wat takbir, tahmid dan tasbih. Yang kedua, istihbabu dzikrillahi was sana'i alaihi qabla du'a, li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamahu dzalika qabla an yurshidahu lid-du'a wa hadha min babit takhliyah qabla tahliyah. Dianjurkan untuk berzikir kepada Allah dan mengulang-ulang pujian kepadanya sebelum orang berdoa. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari orang Arab Badui ini, mengajari untuk berzikir dan memuji Allah sebelum Nabi mengajarinya untuk berdoa. Dan ini termasuk bab tahliyah qabla tahliyah, yaitu membersihkan sebelum mengisinya. Yang ketiga, yambaghi lil 'abdi an yahrisa 'ala ta'allumi ma yanfa'uhu fid dunya wal akhirah. Seyogyanya seorang hamba itu bersemangat bersungguh-sungguh untuk mempelajari perkara yang memberikan manfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Ini orang Arab Badui ini sungguh-sungguh ketika dia minta diajari zikir, dia benar-benar konsentrasi sungguh-sungguh. Bahkan dia ketika diajari zikir tadi, dia masih aneh. Ini hanya untuk Allah. Yang untukku mana? Kan itu. Berarti dia orang konsentrasi nih. Dan yang terakhir, syafaqatu Rasulillah SAW ala ta'limi ummatihi ma yanfa'uhum wa isalil khairi lahum. Rasa belas kasihannya Rasul SAW kepada umat ini. Karena beliau mengajari umat ini perkara yang memberikan manfaat dan memberikan kebaikan untuk umat ini atau untuk mereka. Lanjut, hadis yang ke-1415. Hadis yang ke-1415. Wa an Saubana radhiyallahu anhu qala. Hadis dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salatihi istaghfara salasan. Rasulullah SAW ketika beliau selesai dari salatnya, maka beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Wa qala, lalu beliau mengatakan, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Yang artinya, Allahumma antas salam, ya Allah, engkaulah yang memberikan keselamatan. Wa minkas salam, dan darimu keselamatan, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha berkah engkau ya Allah, zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Qila lil Auza'i, al-Imam al-Auza'i, perawi wa huwa ahadur ruwatil hadis, salah satu perawi hadis ini, ditanya tentang istighfar. Kaifal istighfar? Istighfar itu bagaimana? Qala, maka beliau menjawab, taqulu astaghfirullah, astaghfirullah. Rawahu Muslim. Yaitu dengan mengucapkan astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah, astaghfirullah, aku mohon ampun kepada Allah. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Perhatikan di sini, ya. Ini hadis yang ke-1415 ini mulai pembahasan zikir khusus. Kalau zikir-zikir sebelumnya itu sifatnya umum. Mulai hadis yang ke-1415 ini mulai zikir khusus, yaitu di sini zikir sebelum zikir sesudah salat. Zikir yang muqayyad. Zikir sesudah salat ini.
Dikatakan di sini kana Rasulullah SAW idan sorofa. Rasulullah SAW ketika selesai dari sholatnya. Kalimat kana ini menunjukkan kebiasaan Rasul. Yadullu ala dawam wa tikrar. Menunjukkan bahwasanya kebiasaan Rasul setelah selesai sholat. Dan ini tikrar, diulang-ulang. Kebiasaan yang dibiasakan dan berulang-ulang. Yaitu idan sorofa min sholatihi, ketika selesai dari sholatnya. In sorofa itu kadang diartikan beranjak dari sholatnya, pergi. Tapi bukan maksudnya pergi dari meninggalkan masjid, bukan. Tapi maksudnya selesai dari sholatnya. Begitu salam kan udah otomatis selesai. Selesai dia dari salamnya, sholatnya berarti selesai. Maka yang dilakukan oleh Rasul, kebiasaan Rasul SAW, istighfar salasan. Beliau beristighfar 3 kali. Tapi lihat di sini, yang dimaksud istighfar itu apa? Nah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Auza'i ketika ditanya, karena dia yang meriwayatkan hadis ini. Salah satu perawi hadis ini ditanya, yaitu Al-Imam Al-Auza'i, yang namanya istighfar itu bagaimana? Maka Al-Imam Al-Auza'i menjawab, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya. Berarti kalimatnya cuma astaghfirullah. Karena kadang banyak orang yang menambahi. Astaghfirullahaladzim di apa ya kalimatnya? Pokoknya ada tambahan-tambahan yang panjang. Padahal Al-Imam Al-Auza'i yang meriwayatkan hadis ini ketika ditanya apa itu istighfar, kalimatnya cukup astaghfirullah. Dan tidak ada tambahan. Li wali walidayya wali jami'il muslimina, amin, kadang-kadang mungkin seperti itu. Ya mungkin yang biasa ya, ikut hafal dia. Yang biasa ikut kenduren atau apa, istighfarnya ini biasa. Bukan cukup astaghfirullah saja. Padahal yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Auza'i, astaghfirullah, astaghfirullah. Nih, mengapa kita katakan astaghfirullah? Habis ibadah saja kita disuruh istighfar. Kenapa? Karena kita sadar banyak kekurangan dalam ibadah kita. Jadi kadang ada orang yang sering saya dengar, begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum ya, atau assalamualaikum warahmatullah, dan assalamualaikum warahmatullah, dia langsung alhamdulillah. Kayak habis dari makan ini. Kalau habis dari makan, iya, makan atau minum, selesai makan minum, alhamdulillah, betul. Tapi kalau habis sholat, astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Karena kita sadar tadi bahwasanya salat kita itu masih banyak kekurangannya. Orang yang beribadah saja dianjurkan untuk baca istighfar. Apalagi orang yang habis maksiat. Lebih-lebih dia berarti diharuskan untuk baca istighfar. Yang berarti kalau kita membaca astagfirullah, astagfirullah, padahal ini habis salat, berarti kita itu sangat butuh kepada istighfar. Ini kalimat istighfar. Dan kalimatnya 3 kali ini. Jadi cukup kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. 3 kali. Dan kalimat atau bilangan 3 itu menunjukkan sempurna. Ya, sempurna dari sisi jumlah, dari sisi adat bilangan. Karena yang namanya sempurna itu adalah 3. Atau minimal kesempurnaan itu 3. Makanya misalnya dalam hal berwudu itu 3. Karena itu adalah bilangan yang sempurna atau minimal sempurna itu adalah 3. Dan ketika kita itu misalnya membaca dalam sholat-sholat kita. Ya, kita membaca doa rukuk, sujud. Ya, itu kan 3-3. Itu menunjukkan adalah bilangan yang menunjukkan kesempurnaan yang sifatnya minimal atau minimal sempurna itu 3. Dan perlu dipahami di sini kalimat astaghfirullah ini lafadznya lafadz ta'abbudi, yaitu maksudnya kita itu menghambakan diri kepada Allah dengan mengikuti lafadz tersebut. Jangan kita tambahi dengan yang lain, cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Karena kadang ada orang yang belum terima, enggak cukup dengan astaghfirullah.
Astaghfirullahaladzim li walakum wa liwalidayya wa li jami'il muslimina amin. Dan lain sebagainya barangkali. Wallahu alam, saya enggak begitu menghafal kalimat-kalimat yang mereka baca. Intinya ini adalah sifatnya ta'abbudi yang kita disuruh untuk mengikuti aturannya. Jumlahnya juga cukup 3, ya. Berarti kalau nambah, perhatikan ini. Kalau orang nambah, kalau dia lupa, ini 3 atau 4, bayangkan ya. Orang habis sholat saja masih lupa, apalagi dalam sholatnya, lupa semua kayaknya. Kalau cuma 3 saja kadang, ini 2 atau 3. Maka kalau orang sengaja menambah, ini namanya bid'ah idhofiyah. Ya, bid'ah tambahan kan begitu. Karena hukum asalnya beristighfar setelah sholat, masyru', disyariatkan. Tapi disyariatkannya 3, sedangkan dia nggak merasa cukup dengan 3, dia mau nambah 4, 5 atau mungkin lebih dari itu. Berarti ini adalah tambahan. Yang tambahan ini tidak ada syariatnya sehingga disebut bid'ah idhofiyah. Ini kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kalimat berikutnya Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalimat yang pertama, Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam. Ini as-salam ismun min asma'illahi ta'ala. Salah satu di antara nama-nama Allah. Ketika kita mengucapkan Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah as-salam. Berarti Allah itu punya nama as-salam. Apa artinya? Yang maha memberi keselamatan. Itu Allah. Allahumma antas salam. Ya Allah, engkaulah yang memberikan keselamatan. Ya, engkaulah yang maha memberi keselamatan. Wa minkas salam, dan darimu keselamatan. Berarti di samping kita itu menetapkan Allah sebagai zat yang memberikan keselamatan, yang berarti ini kita sandarkan kepadanya sifat yang sempurna. Karena Allah itu maha selamat dan juga maha memberi keselamatan. Berarti kita bersihkan Allah, kita sucikan Allah dari berbagai kekurangan dan aib. Ini kalimat assalam, ya. Wa minkas salam, dan darimu keselamatan. Jadi keselamatan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan keselamatan, mintalah hanya kepada Allah, jangan minta kepada yang lain. Allahumma antas salam wa minkas salam. Dan kalimat yang terakhir, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Tabarakta, maha berkah. Kalimat tabarakta bimana at-tabaruk, dan kalimat at-tabaruk minal kalimati al-barakah. Tabarok atau tabaruk berarti dari kata al-barakah. Yang kalimat al-barakah itu menunjukkan al-kasrah was-sabat, menunjukkan banyak dan tetap ada. Makanya Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Mu'jam Mufradat di Al-Fadil Quran, beliau mengatakan yang namanya al-barakah yaitu subutul khairil ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu itu berkah. Ya, subutul khairil ilahi fi syai', tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu itu namanya berkah. Berarti kalau sekarang kita makan, makanan yang kita makan itu berkah. Di samping mengenyangkan, membuat kita itu sehat, membuat kita itu bisa beraktivitas, dan yang terpenting berkah itu adalah menjadikan kita itu mudah melakukan ketaatan kepada Allah. Itu namanya berkah. Ya, berkah yang paling tinggi adalah membuat kita itu mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu berkah dalam segalanya. Kalau antum punya istri membawa berkah, berarti apa? Menjadikan antum semangat untuk menuntut ilmu. Punya istri malah jadi nggak semangat, loyo dia. Punya istri malah jadi nggak pernah ngaji lagi. Kemana? Sibuk ngurusi istrinya. Wah, ini nggak membawa berkah ini. Harusnya dia semangat. Menjalankan ketaatan juga seperti itu. Termasuk punya harta serta yang lain. Menjadikan orang itu mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Itu yang namanya berkah. Maka ketika kita mengatakan tabarakta ya Allah, engkau maha berkah. Maksudnya engkau banyak berkahnya, agung berkahmu ya Allah. Karena berkah semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita memohon agar Allah berikan kepada kita. Tabarakta,
Engkau maha berkah ya Allah. Kita memuji Allah sekaligus ya, di situ ada isyarat kita mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena manusia itu tidak akan luput dari yang namanya berkahnya Allah. Kita ingin agar Allah memberikan keberkahan untuk kita. Nabi Ayub saja, Nabi Ayub alaihi salam, ketika beliau sedang mandi dan dalam keadaan telanjang, jatuh kaki belalang yang terbuat dari emas. Oleh Nabi Ayub langsung diambil lalu dimasukkan ke kainnya. Maka Allah mengatakan kepada Nabi Ayub, "Alam aghnaituka ya Ayub? Bukankah aku telah memberikan kekayaan kepadamu amma taro, dari apa yang engkau lihat, dari apa yang engkau lihat atau apa yang engkau dapatkan? Bukankah aku telah memberikan kekayaan?" Kata Nabi Ayub, "Bala ya Rabbi wa izzatika, walakin la ghinan an barokati, walakin la ghinan li an barokati." Betul ya Allah, ya, demi keberkahanmu, tapi aku tidak bisa lepas dari keberkahanmu. Maksudnya, ini benda yang kecil, kaki belalang, ya. Meskipun orang mungkin barangkali yang punya harta, untuk apa sih? Akan tetapi, ya, karena barangkali di situ ada keberkahan. Sebagaimana kalau orang makan, kalau antum makan satu piring dan ada nasi, meskipun satu nasi kecil saja itu kita ambil karena barangkali di situ ada berkahnya. Yang kita manusia itu sangat menginginkan keberkahan. Nabi Ayub saja kaki belalang tadi yang terbuat dari emas dia ambil, bukan masalah emasnya ya. Tapi ini adalah benda yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan ini masih bermanfaat, ambil. Maka kalau ada hal-hal yang masih bermanfaat tadi, misalnya dari makanan yang kecil tapi itu bisa manfaat, ambil karena barangkali di situ ada berkahnya. Ini kata tabarokta ya dzal jalali wal ikram, wahidat yang memiliki al-jalal, memiliki keagungan, berarti sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan. Wal ikram dan kemuliaan, wahidat yang memiliki kemuliaan, ai sahibul karam. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kemuliaan dan kedermawanan. Maka kesimpulan dari hadis ini ada 5 kesimpulan. Yang pertama, istihbab al-istighfar salasan indal insiraf minas shalah. Dianjurkan supaya kita beristighfar, baca astaghfirullah 3 kali ketika selesai dari salat. Maksudnya salat wajib ya. Yang kedua, ar-rawi a'lam bi riwayatihi wa hadha wadihun fi bayanil Imam al-Auza'i rahimahullah li kaifiyatil istighfar. Bahwa perawi hadis itu lebih paham, lebih tahu tentang periwayatannya atau tentang hadis yang dia riwayatkan. Dan ini jelas dalam penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Auza'i tentang bagaimana cara beristighfar. Maka beliau yang meriwayatkan hadis ini tahu bahwa kalimat istighfar itu cukup astaghfirullah, astaghfirullah. Berarti bukan berarti Al-Imam Al-Auza'i kok pendek banget cuma astaghfirullah. Justru dia yang lebih tahu daripada ulama yang tidak meriwayatkan hadis ini. Seperti kita bukan perawi hadis ya. Kita cuma mendengar apa yang beliau riwayatkan dan ini pun setelah ditulis oleh para ulama. Berikutnya, yandubu lil musalli an yaqula hadza dzikra ba'da faraghihi minas salawat. Maka dianjurkan bagi orang yang salat agar mengucapkan zikir ini setelah selesai dari salat-salatnya. Berarti istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Faedah yang lain, al-istighfar ba'da shalah wa hiya ta'ah tanbihun lil 'abdi alla yaghtarra bi 'amalihi li anna dzalika ad'a lil qabul. Wa ta'kid anna al-'abda muhtajun lil istighfar fi kulli halatihi. Bahwa beristighfar setelah salat itu merupakan ta'ah, bentuk ketaatan. Yang ini adalah tanbihul lil 'abdi, memberikan peringatan kepada hamba agar hamba itu jangan tertipu dengan amalannya. Jadi ini maksud dari mengapa kita istighfar setelah sholat.
Yaitu salah satu tujuannya supaya kita itu tidak tertipu dengan amalan kita. Karena orang habis sholat kadang apa? Merasa saya sudah sholat. Jadi orang merasa bahwa dirinya itu sudah sholat, sudah melakukan perbuatan yang besar. Bahkan naudzubillah, kadang-kadang dia merasa sholatnya lebih baik dari sholat orang lain. Maka ini orang berarti tertipu. Sehingga supaya kita itu tidak tertipu, kita beristighfar kepada Allah, kita mengakui kesalahan-kesalahan kita ini. Yang kalau orang mengakui kesalahannya, tidak ada kesombongan dalam dirinya, dengan dia beristighfar, ini akan menjadikan lebih diterima amalannya atau sholatnya. Serta wa ta'kid annal 'abda muhtajan lil istighfar fi kulli halatihi, ini juga memperkuat bahwasanya hamba itu membutuhkan istighfar di setiap keadaannya. Dan yang terakhir, assalamu wal amnu wat tuma'ninah ni'matun yahabuhallahu liman istahaqqa dzalik mimman ittaba'a manhajahu wa amana bi rasulihi wa da'a ila dinihi. Keselamatan dan rasa aman serta ketenangan itu adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang berhak mendapatkan hal itu di antara orang-orang yang mau mengikuti manhajnya. Jalan yang Allah telah tetapkan, wa amana bi rasulihi, mau beriman kepada rasulnya, wa da'a ila dinihi, dan juga mengajak menyeru kepada agamanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Sebelum saya tutup, di sini ada pertanyaan. Meninggalkan undangan walimah untuk hadir di majlis ta'lim, apakah udzur sa'i yang diperbolehkan? Ya. Perhatikan di sini, ya. Memang di satu sisi ada walimah yang sifatnya wajib, yaitu seperti walimatul arus atau walimatul nikah, hukumnya wajib. Akan tetapi, ya, kalau kita itu punya jadwal, ya, kita itu punya jadwal yang sifatnya sudah rutin, ya. Misalnya kita ta'lim, ini jadwal kita, dan ini kewajiban kita meluangkan waktu, ini juga wajib. Menuntut ilmu juga wajib, memenuhi undangan juga wajib. Akan tetapi orang disuruh mempertimbangkan ketika ada dua kewajiban, karena bisa saja undangan walimah bisa saja diundur, kan seperti itu ya, atau mungkin diajukan, atau mungkin taklim bisa saja taklimnya diundur atau diajukan. Tapi kira-kira, karena yang namanya walimah, kadang memang kalau satu waktu walimah, dari walimahnya cuma setengah jam, misal, nggak bisa diundur. Kira-kira gimana? Walimah bisa diundur, berarti bisa saja, ya, bisa saja kita, kalau misalnya walimah itu mepet, bisa saja kita itu memenuhi walimah, karena sifatnya juga wajib. Ketika ada dua sama-sama kewajiban, menuntut ilmu itu wajib, menghadiri walimah juga wajib. Tapi kita kan bisa mempertimbangkan, yang ini bisa diundurkan dan yang ini tidak. Maka kita mau yang mana ini, kan gitu. Walimahnya bisa diundur, berarti diundur saja nanti. Saya taklim dulu. Atau barangkali taklimnya bisa diajukan dan mundurkan karena urusan walimah. Bisa saja, kan seperti itu. Tapi kita disuruh pertimbangan mana yang bisa diundurkan dan mana yang tidak. Kalau memang walimahnya tidak bisa diundurkan, ya sudah. Karena ini juga kadang-kadang ini cuma sekali setahun atau mungkin seumur hidup. Bagi orang ini saya hanya sekali. Karena walimatul arusnya cuma sekali kayaknya, seumur hidup selama sekali saja. Karena dia nggak mungkin nikah lagi kayaknya. Dia orang yang ta'adud nggak mau. Ini misal kan itu. Berarti ini cukup sekali ya. Kadang-kadang mempertimbangkan sisi itu sehingga dia merasa ini lebih wajib baginya. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jadi kedua-duanya adalah perkara yang wajib. Maka bisa saja diundur, bisa saja tidak, dan bisa saja memenuhi walimah tadi, atau bisa saja dia lebih mendahulukan menuntut ilmunya, karena itu mungkin juga kewajiban bagi dia, dan kelihatannya waktunya tidak bisa diundur, atau mungkin diajukan. Wallahu ta'ala alam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.